Bagi sebagian besar akademi yang berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, cedera Tangsan adalah hal yang baik. Terutama tim-tim yang masih belum bertemu Shrek Akademi sekarang memiliki harapan untuk rekor yang lebih baik. Namun, mulai dari hari kedua, akademi ini menemukan akademi Shrek yang berubah. Ketika orang di atas panggung berubah, ternyata kekuatan mereka juga berubah. Dalam 3 pertandingan berikutnya, Evil Eye White Tiger Dai Mubai mengandalkan metode serangan burst kekerasannya untuk menyelesaikan setidaknya 4 lawan setiap kali. Yang kedua muncul adalah Jus Hooking yang mengakhiri pertandingan. Bahkan tanpa Tangsan, Akademi Shrek masih hanya mengeluarkan 2 orang. Seiring berlalunya waktu, kecepatan pemulihan Tangsan bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Luka-lukanya sudah merajut dan berkeropeng hanya dalam 3 hari, dan dia juga bisa bergerak dengan santai. Dia benar-benar pulih seperti naga hidup atau harimau animasi. Tetapi ketika Tangsan menyatakan keinginannya untuk berpartisipasi dalam sisa kompetisi peringkat, dia mendapat tentangan bulat dari seluruh kelompok Akademi Shrek. Tak berdaya, Tangsan hanya bisa berubah dari kekuatan utama menjadi pengamat. Hari ini sudah pertandingan ke-6. Akademi Shrek memiliki rekor kemenangan lengkap dalam 5 pertarungan sebelumnya. Lawan Akademi Shrek hari ini adalah Akademi Botani, juga akademi yang tidak bisa dilihat oleh Tangsan. Menghadapi akademi ini, formasi yang diatur Grandmaster sama sekali berbeda dari sebelumnya. 3 orang pertama yang naik tiba-tiba adalah Huang Yuan, Jingling, dan Tai Long. Tidak lama setelah dimulainya pertandingan ini, orang-orang yang memperhatikan terkesima. Pasalnya, dalam 3 pertarungan sebelumnya, Shrek Akademi secara tak terduga kalah 3 kali dari salah satu anggota Botanik Akademi. Botanik Akademi hanya mengirimkan 1 anggota tim yang berhasil mengalahkan Huang Yuan, Jingling, dan Tai Long. Dan semangat siswa Akademi Botani ini adalah sejenis pohon anggur. Efeknya agak mirip dengan rumput perak biru Tangsan, hanya lebih tebal. Mencapai peringkat 41 dalam kekuatan roh, dengan kemampuan sistem kontrol, dia benar-benar menahan trio Tai Long. Meskipun dia mengkonsumsi banyak kekuatan roh, dia masih mengalahkan 3 orang berturut-turut. Ini masih bisa disebut kekalahan terbesar Akademi Shrek sejak awal turnamen. Setelah orang ketiga berturut-turut, Tai Long, ditekan dengan kuat, lawan mengatakan sesuatu yang membuat aura seluruh tim Akademi Shrek berubah. Setelah berturut-turut mengalahkan 3 orang, anggota tim Botanik Akademi itu rupanya lupa diri karena bangga. Setelah mengalahkan Tai Long dia berkata, Akademi Shrek tidak bernilai banyak. Sial, aku tidak tahan. Perhatikan saya menempatkan mereka di tempat mereka. Orang keempat Akademi Shrek yang naik, tepatnya adalah Ma Hongjun. Saat ini wajahnya yang gemuk sudah merah padam, dengan marah menyaksikan guru roh saingan itu di tengah ring. Tepat pada saat ini, sebuah tangan lebar mendarat di bahu Fatih. Apakah kamu sudah melihat dengan jelas metode serangan lawan? Tujuan Anda adalah pemusnahan total mereka. Simpan beberapa kekuatan roh jika Anda bisa. Ma Hongjun menoleh untuk melihat, untuk menemukan bahwa pembicara adalah Grandmaster. Menonton dari samping, Tangsan secara alami mengerti. Tujuan Grandmaster membiarkan trio Tai Long keluar terlebih dahulu adalah untuk melihat dengan jelas gaya bertarung lawan. Dan tujuannya membiarkan Ma Hongjun pergi ke 4 hanya 1, penghitung atribut. Sama seperti Blazing Academy yang awalnya ingin melawan Blue Silver Grace milik Tangsan. Ketika Ma Hongjun melangkah, siswa yang berturut-turut mengalahkan 3 anggota Akademi Shrek itu hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun Ma Hongjun tidak gemuk seperti 2 tahun lalu, dia masih bulat, dan wajahnya yang gemuk sangat bengkak, terlihat sangat imut. Meskipun dia bukan siswa Akademi Shrek termuda berdasarkan usia, dia jelas yang termuda dalam penampilan. Terlebih lagi, di kompetisi sebelumnya, Ma Hongjun tidak pernah muncul. Bahkan perhatian dari 4 Akademi Unsur tidak pernah beralih ke Ma Hongjun. Mereka akan memperhatikan Tangsan, memperhatikan Dai Mubai, Jus Hooking, Xiao Wu, tetapi tidak pernah sedikit pun Fatih. Setelah menang 3 kali berturut-turut, meskipun anggota tim Akademi Botani di atas panggung telah menghabiskan banyak kekuatan roh, kepercayaan dirinya telah mencapai puncaknya, dan dia pada dasarnya tidak mementingkan Ma Hongjun. Si gendut kecil, sebaiknya kamu mundur. Tidak akan baik jika kakak laki-laki melukaimu secara kebetulan. Meskipun wajahnya tersenyum, mata anggota tim Akademi Botani ini dengan jelas mengungkapkan penghinaan. Kelompok Akademi Shrek telah bersama untuk waktu yang lama, dan karakter mereka juga telah dipengaruhi oleh rekan-rekan mereka, tidak terkecuali Fatih. Berkedip, dia mengangkat penampilan polos, tapi, guru biarkan aku naik, jika aku turun seperti ini, aku akan dihukum ketika aku kembali.
Akan lebih baik jika kakak memukulku. Bersikaplah sedikit santai padaku. Baik, tidak masalah. Aku tidak akan menggertak seorang anak. Kata-katanya masih belum jatuh sebelum 3 kemenangan berturut-turut elit Akademi Botanik ini telah membuka matanya lebar-lebar. Karena, di atas Emma Hongjun, dia dengan jelas melihat 4 cincin roh yang naik, 2 kuning dan 2 ungu, satu set yang optimal. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. 4 Akademi Elemen di luar ring sama-sama terkesima. Mereka benar-benar tidak menyangka Akademi Shrek masih menyembunyikan anggota tim seperti ini. Kekuatan di atas peringkat ke-40, dan distorsi di udara di sekitarnya serta perubahan pada rambut dan tubuhnya tidak diragukan lagi juga menyatakan kekuatan rohnya. Seiring dengan kekuatan rohnya yang meningkat, setelah Ma Hongjun menggunakan rohnya sekarang, gaya rambut Mo-Hichan sudah benar-benar merah, dan setelah memakan ramuan harta abadi, Coxcomb Phoenix Sunflower, yang diberikan Tangsan kepadanya, bukan hanya dia tidak memiliki ancaman. Serangan balasan dari api jahat, tetapi kekuatan Phoenix-nya juga telah dimurnikan. Bahkan Grandmaster telah mengatakan bahwa di antara 7 iblis Shrek, dalam kekuatan ledakan, Ma Hongjun adalah nomor 1. Pada dasarnya tanpa memperhatikan keterkejutan lawannya, begitu semangatnya terlepas, Ma Hongjun bertindak. Dengan ledakan dan suar cincin roh keduanya, nyala api merah ungu membubung, segera diikuti oleh semburan Virewire, langsung menuju lawan. Bahkan jika tanaman merambat dipadatkan menjadi perisai, dengan atribut mereka dilawan, apalagi ketika lawan Ma Hongjun telah menghabiskan kekuatan roh yang cukup besar pada 3 pertarungan sebelumnya, bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih tidak bisa mengambil api Phoenix. Menyerang. Sama seperti ketika mereka bertemu Blazing Academy sebelumnya, itu berakhir tanpa ketegangan. Api ungu merah dengan mudah menembus pertahanan lawan, mengikuti tubuhnya. Dalam keterkejutan, 3 kemenangan berturut-turut siswa Akademi Botani melemparkan dirinya ke tanah tanpa ragu sedikit pun, dengan cepat mulai berguling-guling di tanah untuk memadamkan api di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari tubuhnya, berlari ke arah Ma Hongjun dalam upaya untuk menghalangi dia menyerang lebih jauh. Namun, Ma Hongjun tidak terus menyerang seperti yang dia bayangkan, dia hanya melihat lawannya dengan mencibir, api merah ungu di tubuhnya menjadi semakin padat. Ma Hongjun bahkan sepertinya tidak melihat tanaman merambat hijau melesat ke arahnya dari depan, membiarkan mereka menyerang. Sayangnya, tanaman merambat hijau ini pada dasarnya tidak dapat melewati rintangan Bathing Fire Phoenix miliknya. Api ungu merah seperti parit kota surgawi, dan setiap pohon anggur hijau yang mendekat akan langsung berubah menjadi abu. Jika Master Roh tipe tanaman peringkat 40 ini telah memiliki kemenangan total dalam kekuatan roh, mungkin dia masih bisa melakukan sesuatu untuk mengancam Ma Hongjun. Tapi sayangnya, dia sudah menghabiskan banyak kekuatan roh di 3 pertarungan sebelumnya. Menghadapi Ma Hongjun yang levelnya tidak jauh berbeda darinya, yang memiliki kekuatan roh penuh, dan yang atributnya melawannya, bagaimana dia bisa bersaing? Tidak hanya dia tidak bisa menghentikan Ma Hongjun, tetapi nyala api ungu merah di tubuhnya tidak padam oleh penggulingannya. Kemampuan melekat yang tirani, korosif, dan panas yang membara, membawa rasa sakit lawan ini yang pada dasarnya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang anggota tim ini bahkan telah kehilangan kekuatan untuk berbicara. Kekuatan roh botani di dalam tubuhnya melawan korosi api Phoenix dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Tetapi bagaimana api Phoenix yang menakutkan itu bisa dengan mudah dilawan? Kami mengakui pertarungan ini. Guru kepelatihan Akademi Botani meneriaki wasit tanpa ragu-ragu. Ma Hongjun mengangkat tangan kanannya ke arah lawan, menyerap api merah ungu dan melarutkan krisis lawan. Baginya, ini hanya kemenangan mudah. Tentu saja, kemenangan mudah ini baru saja dimulai. Akademi Botani memiliki 3 guru roh di atas peringkat ke-40, dan selain siswa pertama yang naik, 2 sisanya adalah yang terakhir. Akibatnya, 4 lawan Ma Hongjun berikutnya semuanya 30 sesuatu yang berperingkat Spirit Masters tipe tanaman. Meskipun semua Spirit Masters roh tanaman ini adalah sistem kontrol, sayangnya, pengendalian Ma Hongjun pada roh mereka terlalu sulit untuk diatasi, dan pada dasarnya tidak perlu kedua belah pihak bertarung 1 lawan 1. Selama Ma Hongjun melepaskan Bathing Fire Phoenix-nya, dia pada dasarnya bisa menjamin bahwa kemampuan roh mereka tidak akan efektif sama sekali terhadapnya. Tidak peduli seberapa kuat roh Anda, ketika itu benar-benar tidak efektif melawan lawan, tidak ada artinya tidak peduli seberapa kuat kemampuan rohnya. Dari pertarungan pertama hingga kelima, Ma Hongjun bahkan tidak bergerak dari tempatnya berdiri. Dilindungi oleh Bathing Fire Phoenix, dengan amplifikasi simultan ke Phoenix Firewire, semburan api akan menembak keluar, menyapu, dan jika lawan terkena, pertarungan akan segera berakhir. Baginya,
Pertempuran ini semudah itu. Satu mengalahkan tiga pada awalnya sudah merupakan keuntungan besar. Tetapi dalam sekejap mata, Botanik Academy telah kalah 5 kali secara terbalik, dan itu adalah serangan balik tanpa ketegangan sedikit pun. Akhirnya Master Roh peringkat ke-40 lainnya berjalan. Warna cincin rohnya secara terpisah kuning, 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 ungu. Properti mereka jelas tidak setara dengan Ma Hongjun. Rohnya adalah Scarlet Flametistel, dan dia juga satu-satunya guru roh di antara 7 anggota Akademi Botani yang berpartisipasi dengan atribut api. Saat ini dia secara alami juga merupakan harapan terakhir Botanik Academy. Jika dia juga kalah dari Ma Hongjun, maka pertarungan terakhir tidak akan diperlukan. Ketika guru kepelatihan Botanik Academy melihat kekuatan tirani api Ma Hongjun, dia hanya memberi perintah kepada beberapa siswa sebelumnya untuk menggunakan sebanyak mungkin kekuatan roh Ma Hongjun. Lagi pula, di antara semua siswa Akademi Shrek yang pernah muncul sebelumnya, tidak ada master roh lain dengan kemampuan nyala api yang sama dengan Ma Hongjun. Selama guru roh ke-6 ini bisa mengalahkan Ma Hongjun, mereka masih memiliki kesempatan untuk menang atas Akademi Shrek. Tang San telah terluka parah melawan Blazing Academy, tidak dapat naik ke atas panggung. Meskipun beberapa orang Akademi Shrek lainnya juga sangat kuat, kontrol master roh sistem tanaman Akademi Botanik juga tidak lemah. Saat pertarungan dimulai, lawan Ma Hongjun secara bersamaan mengacungkan kedua tangannya, cincin roh ketiganya menyala dalam sekejap, sebuah kemampuan diluncurkan. Sinar cahaya merah tersebar di sekelilingnya, dan hamparan lebar rumput duri merah setinggi 2 meter naik tajam dari tanah, membentuk hutan semak berduri dan duri yang memisahkan kedua sisi. Seperti ini, Ma Hongjun tidak dapat melihat gerakannya, dan pada saat yang sama Scarlet Flametistelnya juga dengan cepat mengepung Ma Hongjun di dalam, dan masih dengan cepat menekan Ma Hongjun. Targetnya adalah untuk menahan Ma Hongjun di dalam onaknya. Selama dia berhasil, dia bisa dengan mudah membantainya nanti. Dia sangat percaya pada ketahanan api Scarlet Flametistel. Bagaimanapun, ini adalah roh tanaman elemen api. Akankah Ma Hongjun benar-benar membiarkan dirinya dikendalikan seperti itu? Dia memberikan jawabannya dengan sangat cepat. Dihadapkan dengan hutan duri yang mendekat dengan cepat, Fatih bahkan hampir tidak bingung. Cincin roh ketiganya menyala dalam sekejap, dan dengan teriakan Phoenix yang bergema, bayangan ungu merah besar muncul di belakangnya. Menonton adegan ini, tidak hanya wajah para guru dan siswa yang menyaksikan Akademi Botanik sangat berubah, tetapi bahkan wasit di tribun pun terkejut. Dalam beberapa pertarungan sebelumnya, selain sejumlah kecil orang, tidak ada yang pernah melihat apa sebenarnya roh Ma Hongjun itu. Sekarang setelah mereka melihat permainan cahaya dan bayangan di belakangnya, semua orang menyadari bahwa si gendut kecil yang tampaknya biasa-biasa saja ini sebenarnya memiliki salah satu roh kelas tertinggi, Phoenix. Saat sayap api ungu merah besar terbentang dari punggung Ma Hongjun, bahkan Scarlet Flametistel yang sangat tahan api pun tidak bisa lolos dari nasib buruknya. Bahkan jika mereka berdua memiliki atribut api, mereka masih dipisahkan oleh level relatif. Jika nyala api Ma Hongjun tidak mampu menahan bahkan tanaman elemen api kecil ini, maka roh jahat api Phoenix miliknya juga tidak layak disebut tingkat pertama. Hong, api itu membawa Ma Hongjun untuk berlari ke udara. Sayap api ungu yang sangat besar membentang di belakangnya. Di udara, dia secara alami dapat menemukan siluet lawannya semudah apapun, dan dia melemparkan dirinya ke arah lawan tanpa ragu sedikit pun, menggunakan Phoenix Ascension. Darat versus udara, bagaimana dia bisa menghindar? Baik dalam kecepatan atau fleksibilitas, mereka tidak berada di level yang sama. Di hutan semak berduri, Master Roh Scarlet Flametistel hanya bisa merasakan tindakan Ma Hongjun, tetapi tidak dapat melihat. Sampai detik ini. Dengan Ma Hongjun sudah naik ke langit, dia tahu betapa tangguhnya lawannya. Menyaksikan lawannya menerkam, dia juga hanya bisa menggunakan pilihan terakhirnya. Cincin roh keempatnya berkobar, cahaya ungu berkilauan, dan semak berduri merah yang menutupi tanah diselimuti cahaya ungu samar, muncul di duri onak. Saat berikutnya, bintik cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, berkumpul menuju Ma Hongjun di udara. Tistel Rain, kemampuan roh keempat. Duri tajam yang diresapi dengan elemen api yang kuat bisa menyerang area yang luas, tetapi juga bisa difokuskan menjadi satu serangan. Jika terkena, racun api yang dikandungnya akan menyebar ke seluruh tubuh lawan, menyebabkan kehancuran yang sangat besar. Ma Hongjun benar-benar menahan serangan kemampuan roh ini. Di udara, lawan tidak bisa lagi bersembunyi darinya, tetapi juga sangat sulit baginya untuk menghindar. Belum lagi duri tajam yang datang dari segala arah. Bathing Fire Phoenix dan Phoenix Ascension segera mencapai puncak tertinggi mereka,
dan ketika duri memasuki sekitar Emma Hongjun, mereka segera berubah menjadi abu. Tapi, bagaimanapun, ini adalah kemampuan cincin roh 1000 tahun, dan masih merupakan kemampuan roh keempat lawan. Meskipun Emma Hongjun menekan lawannya dalam atribut, itu tidak seserius beberapa lawan sebelumnya. Akibatnya, meskipun dia menyaring duri tajam dan racun api yang mereka bawa, kekuatan tumbukannya masih mengenainya sampai batas tertentu. Jika itu hanya beberapa pukulan, atau beberapa lusin pukulan, mungkin Fatih bahkan tidak akan merasakannya. Tapi itu adalah duri yang berjumlah ribuan dan puluhan ribu. Itu sebenarnya tidak menyakitkan, tetapi masih menyebabkan rasa gatal yang terus-menerus yang bahkan lebih sulit untuk ditanggung. Emma Hongjun sudah sangat marah. Tanpa menahan kekuatan roh lagi, melepaskan kecepatan Phoenix Ascension, dia langsung menuki ke bawah. Emma Hongjun dengan keras menghantam tanah di depan lawan. Kemampuan roh keempatnya diluncurkan. Kemampuan roh keempat Emma Hongjun, Phoenix Cry Heaven Strike, pada awalnya merupakan kemampuan lanjutan. Kelemahan terbesarnya adalah bisa mengelak, tidak bisa mengunci lawan. Tapi ironisnya, Master Roh Scarlet Flametistel dari Botanik Academy ini telah mengatur hutan semak berduri sejak awal pertarungan. Tujuannya tentu saja untuk menahan Emma Hongjun, tetapi yang akan dibelenggu saat ini adalah dia. Dengan ledakan keras, kejutan Phoenix Cry Heaven Strike meledak begitu Emma Hongjun menyentuh tanah, mendistorsi udara di dekatnya dan benar-benar menghancurkan hutan semak duri di sekitarnya. Dalam distorsi itu, Master Roh Scarlet Flametistel tenggelam dalam keadaan linglung tanpa ketegangan. Lemak, santai saja. Di luar ring, Tang San, Dai Mubai dan yang lainnya melihat Emma Hongjun menyerang dengan Phoenix Cry Heaven Strike, dan berteriak dengan tergesa-gesa. Phoenix Cry Heaven Strike dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah pengekangan lanjutan, bagian kedua adalah Phoenix Magma Burst yang menakutkan. Jika bagian kedua ini selesai, Master Roh Scarlet Flametistel yang sudah benar-benar menemui jalan buntu pasti akan mati. Sebagai kemampuan roh dengan serangan ledakan paling tangguh di antara 7 iblis Rek, serangan surgawi Phoenix Cry akan menyebabkan luka serius bahkan terhadap Master Roh peringkat ke-50 atau 60. Apalagi lawan peringkat ke-40 belaka. Kecemasan tim Akademi Shrek sia-sia. Meski seluruh tubuh Emma Hongjun gatal karena ingin melampiaskan amarahnya, setelah sekian lama bersama rekan-rekannya, dia masih belajar mengendalikan amarahnya. Begitu lawan tercengang, kekuatan serangan atribut api Phoenix Ascension menyerbu tubuh lawannya. Pada saat yang sama, Fatih berbalik dengan gesit, mengarahkan tendangan lokomotif ke perut lawan. Tubuh Scarlet Flametistel Spirit Master terbang dalam parabola anggun di udara, jatuh tepat di luar ring, ditangkap oleh salah satu guru dari Botanik Academy. Saat ini, meskipun dia masih tercengang, dia tidak menderita luka yang sebenarnya. Setelah guru Akademi Botani dengan cepat memeriksa kondisi fisik Master Roh Scarlet Flametistel, dia segera mengerti bahwa lawan sudah memulai dengan lunak. Dengan napas dalam-dalam, dia menunjukkan kepada wasit bahwa mereka meninggalkan pertarungan terakhir, kebobolan. Tim Akademi Shrek bersorak, bergegas kering seolah menyambut kembalinya pahlawan yang menang, melemparkan tubuh bulat Fatih ke udara. Sejak dimulainya kompetisi peringkat, itu adalah pertama kalinya seseorang mengalahkan 7 sendirian. Dan itu masih dilakukan oleh anggota Akademi Shrek yang belum pernah terlihat sebelumnya. Fakta ini mengejutkan semua Akademi Heaven Do Empire yang berpartisipasi. Dengan kecemerlangan yang berkedip-kedip, ekspresi Fatih benar-benar bersinar. Dia sudah lama tidak bertarung dengan orang luar. Mampu mengalahkan semua lawan memang terkait dengan semangatnya melawan lawan, tetapi itu juga merupakan hasil dari kultivasi Fatih yang sulit selama ini. Bahkan Fatih sendiri merasa bahwa kekuatan rohnya telah meningkat pesat sejak memakan bunga matahari Phoenix Coxcomb. Di seluruh tim, output serangannya sudah menjadi kebutuhan. Dalam kekuatan keseluruhan, Fatih sudah berada di urutan kedua setelah Tang San dan Dai Mubai di antara 7 iblis Rek, kira-kira 1 luka di atas Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Lemak, bagus sekali. Dai Mubai menepuk bahu Emma Hongjun. Emma Hongjun tersenyum dengan kebanggaan yang luar biasa, tapi tentu saja, bagaimana upaya yang kita bersaudara selama ini bisa sia-sia? Tonton saya di kompetisi peringkat nanti. Tapi sejujurnya, Bos Dai, mengalahkan 7 orang sendirian benar-benar perasaan yang menyenangkan. Hahaha. Grandmaster tersenyum di wajahnya saat dia menatap Emma Hongjun, berkata, jangan terlalu bangga pada diri sendiri. Kemenangan hari ini hanya karena Anda menahan semangat lawan Anda terlalu keras, membiarkan Anda mengalahkan 7 berturut-turut. Dalam keadaan lain apapun itu tidak akan sesederhana itu. Misalnya,
Apakah Anda masih memiliki keyakinan pada peluang Anda melawan Sui Bing Er dari Akademi Skywater? Ice Phoenix-nya dan Fire Phoenix MU saling melawan satu sama lain. Kamu tidak memiliki keunggulan dalam atribut, tapi dia jelas di atasmu dalam kemampuan roh dan kontrol kekuatan roh. Mungkin bahkan tidak perlu saling menahan diri. Selama Anda menemukan sistem serangan kelincahan yang agak gesit, Spirit Master juga akan sulit untuk menang. Dan bahkan jika kamu bisa menang, kamu juga akan menghabiskan banyak sekali kekuatan roh. Ma Hongjun menggaruk kepalanya, perasaan senangnya langsung turun drastis, dia menatap Grandmaster tanpa berbicara. Grandmaster tersenyum, sebagai penyerang paling kuat dalam tim, tidak perlu meragukan keampuhanmu. Tetapi Anda juga harus memahami bahwa justru karena Anda memiliki kekuatan serangan yang mengerikan, Anda juga akan menjadi yang paling mudah diperhatikan lawan dan yang pertama dihancurkan. Dalam sebuah tim, sistem serangan kekuatan Spirit Masters dan sistem kontrol Spirit Masters tidak diragukan lagi yang paling penting, tetapi merekalah yang pertama kali diperhatikan oleh lawan. Akibatnya, Anda tidak hanya harus menampilkan kekuatan serangan Anda lebih baik, tetapi pada saat yang sama Anda juga harus melindungi diri Anda sejauh mungkin. Pasti akan ada rekan yang menemani Anda di sisi Anda. Demi masa depan Anda, Andalah yang paling utama harus belajar pertempuran tunggal. Ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Tidak ada kesombongan dalam kemenangan, tidak ada keputusasaan dalam kekalahan, jagalah hati yang datar. Menggabungkan pertempuran dan pengajaran, ini tidak diragukan lagi adalah metode terbaik. Kata-kata Grandmaster tidak hanya untuk Ma Hongjun, tetapi pada saat yang sama juga untuk Dai Mubai dan sistem serangan kekuatan lainnya, Spirit Masters ke samping. Baiklah, kita bisa pergi. Grandmaster melambaikan tangannya, membawa semua orang menuju tempat istirahat. Tepat pada saat ini, sosok merah menyala tiba-tiba muncul di garis pandang semua orang, menghalangi jalan mereka. Orang ini muncul dengan sangat tiba-tiba, praktis menghalangi di depan tim Akademi Shrek dalam sepersekian detik. Melihat orang ini, Grandmaster tidak bisa menahan senyum tipis. Tatapannya beralih ke Tang San yang pada dasarnya sudah pulih di sebelahnya. Siluet merah menyala ini hampir tidak asing, tetapi persis seperti wakil kapten Akademi berkobar api yang menyilaukan, yang memiliki roh bayangan api, Huo Wu. Menatap lekat-lekat pada yang baru saja memperoleh 6 kemenangan berturut-turut tim Akademi Shrek di depannya, Huo Wu mengatupkan giginya, hampir tidak menyembunyikan targetnya. Tatapan panasnya yang membara terfokus pada Tang San. Tapi tatapan itu sepertinya tidak lagi memiliki kemarahan dan keliaran yang tidak bisa diterima seperti sebelumnya. Tatapannya tampak jauh lebih kompleks. Nona Huo Wu, ada apa? Yang pertama angkat bicara adalah Kapten Dai Mubai. Tatapan Huo Wu menyapu melewati Dai Mubai, mengangguk, dan berkata kepada Tang San, Tang San, aku ingin berbicara denganmu. 6 Shrek Seven Devils lainnya dan 4 tatapan anggota pengganti semuanya segera terfokus pada Tang San. Tapi Tang San sendiri agak terkejut, mengerutkan kening, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan di sini? Huo Wu menggelengkan kepalanya, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Tang San tiba-tiba merasakan sakit di pinggangnya, dan ketika dia menoleh untuk melihat, Xiao Wu menatapnya dengan sangat kesal. Sesuatu yang tidak terlihat dalam tatapannya. Tapi Dai Mubai masih agak tidak berdaya. Di antara 7 iblis Shrek, dalam penampilan, Tang San hanya bisa peringkat sedikit di atas Ma Hongjun. Entah itu ketampanan Oscar yang tidak manusiawi atau karisma mata jahat Dai Mubai, jelas mereka lebih menarik bagi perempuan daripada dia. Huo Wu tidak diragukan lagi adalah seorang wanita muda yang sangat luar biasa. Pada usia 19 dia telah lama berkembang menjadi wanita yang ramping dan elegan. Dan sosoknya bahkan lebih sempurna dari pelatihan yang tak henti-hentinya. Bahkan jika Dai Mubai yang memiliki banyak wanita tidak dapat menahan diri untuk memikirkannya. Jika bukan karena Juz Hooking, mungkin dia akan melancarkan serangan merayunya sendiri. Tapi apa yang tidak bisa dipahami oleh Dai Mubai adalah bagaimana dari yang tampaknya hanya bertemu dalam 2 pertempuran, perhatian Huo Wu selalu terfokus pada Tang San yang tidak terlalu menonjol secara eksternal. Meskipun Tang San sangat kuat, dia masih membuat Dai Mubai agak meragukan karismanya sendiri. Kemudian semua orang mengetahui bahwa alasan mengapa Huo Wu begitu terpaku pada Tang San adalah yang paling penting karena pukulan yang dia berikan padanya saat itu. Huo Wu adalah gadis yang sangat kuat dan berpikiran kompetitif secara agresif. Semakin banyak orang mengikutinya, semakin sedikit perhatian yang akan dia berikan kepada mereka, dan pukulan besar yang dialami Tang San saat pertama kali kedua Akademi bertarung telah menghasilkan situasi di mana Tang San adalah satu-satunya orang yang ada di pikirannya. Grandmaster melirik Tang San, sekali lagi ke Huo Wu. Pergi, kembali langsung sesudahnya. Tang San berjalan menuju Huo Wu, dan wajah Xiao Wu menunjukkan ekspresi cemas dan aneh.
Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh pandangan dari Grandmaster. Ayo kembali. Di bawah pimpinan Grandmaster, orang-orang Akademi Shrek lainnya kembali ke camp mereka. Tidak pergi jauh, Xiao Wu mau tidak mau bertanya, Grandmaster, mengapa kamu membiarkan sang kecil bertemu sendirian dengan Huo Wu itu? Bukankah dia sudah cukup melukai sang kecil? Grandmaster memandang Xiao Wu dengan beberapa makna di matanya, dan berkata, dia bukan ancaman bagi sang kecil, itu poin pertama. Kedua, nak, ingat, hati seorang pria tidak bisa dipaksakan. Sekali milikmu, itu milikmu selamanya. Kepercayaan adalah dasar untuk perasaan bersama. Tang San adalah orang yang sangat penyayang, telah bersama selama 7 atau 8 tahun, tidakkah kamu melihatnya? Di dalam hatinya, tidak ada yang bisa menggantikanmu. Mengubah arah topik, tatapan Grandmaster melayang ke Ning Rongrong dan Ju Zhuqing. Tentu saja, orang dan orang berbeda. Mengenai laki-laki dari alam yang berbeda, Anda harus menggunakan metode alam yang berbeda. Kuncinya adalah pertama-tama memahami sifat mereka. Anda tumbuh hari demi hari, dan perasaan akan berada dalam kebingungan. Saya harap Anda tidak akan membiarkan pertanyaan tentang emosi memengaruhi masa depan Anda. Saya harap Anda semua dapat mengungkapkan bakat Anda secara maksimal. Huo Wu melihat wajah Tang San yang tenang, ingus hijau berseragam, dan ekspresi di matanya agak berubah. Ikut denganku. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju rest area. Meskipun Huo Wu datang untuk menemukannya agak membingungkan Tang San, dia masih mengikuti Huo Wu ke tempat istirahat. Huo Wu berjalan langsung ke sudut terpencil di area istirahat dan berhenti. Saat ini, kompetisi peringkat masih berlanjut di luar, dan para siswa semua melihat pertarungan. Apa yang disebut tempat istirahat ini sebenarnya adalah camp yang dialokasikan khusus, digunakan untuk mengatur sebelum kompetisi. Saat ini tidak ada seorang pun di sini. Sambil berhenti, Huo Wu menoleh untuk melihat Tang San, ekspresi wajahnya jelas menjadi jauh lebih lembut. Bagaimana lukamu? Tang San mengangguk diam-diam, pada dasarnya sudah pulih. Bahkan dia sendiri tercengang dengan kemampuan pemulihan tubuhnya. Jangankan kulit dan ototnya, bahkan beberapa retakan kecil yang terbentuk di Eight Spider Lunge akibat ledakan itu sudah benar-benar sembuh. Jika bukan karena Grandmaster berulang kali menekankan bahwa dia tidak diizinkan untuk bertarung lagi, tidak akan ada masalah bagi Tang San untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Huo Wu sepertinya kehabisan napas, itu bagus. Tang San agak tidak bisa memahaminya. Kamu memanggilku ke sini, apakah itu untuk menanyakan ini? Huo Wu melirik Tang San, dan mau tak mau merasa sedikit putus asa. Sejak kecil, meskipun dia selalu mengejar kekuatan yang hebat, selalu berlatih dengan keras, dia masih sama-sama percaya diri dengan penampilannya sendiri. Dia masih belum pernah bertemu dengan seorang anak laki-laki yang tampak tidak sabar di depannya, tetapi tiba-tiba Tang San melakukan hal itu sekarang. Apakah kamu benar-benar tidak mau berbicara denganku? Temperamen berapi-api Huo Wu yang akrab tampaknya mulai menyala lagi. Tang San menggelengkan kepalanya, bukan itu. Saya hanya tidak mengerti apa yang harus dibicarakan di antara kami. Bagaimanapun juga, kami adalah rival dalam kompetisi. Bagaimana kamu begitu bodoh? Apakah kamu manusia biasa? Huo Wu tidak pernah memperhatikan apapun yang disebut kehalusan, dan langsung mengutarakan pikirannya. Tang San mengerutkan kening, jika kamu ingin mengatakannya seperti itu, maka tidak ada yang perlu kamu bicarakan. Mampu berpartisipasi dalam kompetisi peringkat, sepertinya tidak banyak orang normal. Terlebih lagi, Akademi Shrek kami selalu terkenal karena menghasilkan orang-orang aneh. Kamu? Huo Wu tercekat dan tak bisa berkata-kata. Memikirkan kembali, apa yang dikatakan Tang San tidak salah, dia benar-benar bukan orang normal. Bagaimana mungkin orang normal memiliki kekuatan seperti itu, dan bahkan cincin roh keempat tingkat 10.000 tahun? Tang San melihat Huo Wu yang tampaknya akan keluar lagi dan dengan tenang berkata, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Tunggu sebentar. Melihat Tang San hendak pergi, Huo Wu buru-buru memanggilnya, apakah aku memintamu untuk tidak sabar? Anda dapat pergi, tetapi izinkan saya mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Melihat Huo Wu menghalangi di depannya, Tang San berkata, meminta. Mata terbakar menatap lekat-lekat mata Tang San, Huo Wu bertanya dengan suara rendah, hari itu, mengapa kamu menyelamatkanku? Mengapa Anda menggunakan tubuh Anda sendiri untuk memblokir serangan? Itu adalah serangan yang aku luncurkan padamu. Tang San memandang dengan heran pada Huo Wu, ini pertanyaanmu? Alasan Anda meminta saya untuk datang?
Huowu mengangguk, lebih atau kurang. Tang San agak tak berdaya berkata, kamu memang lawanku, tapi kamu bukan musuhku. Meluncurkan serangan itu hanya agar Anda bisa menang. Tidak ada kebencian yang mendalam atau penyesalan besar di antara kami, dan Anda bahkan lebih seorang wanita. Apa gunanya kematianmu bagiku? Itu bahkan akan memperdalam konflik antara akademi kita. Dengan saya untuk menerima serangan itu, kematian tentu tidak akan menjadi hasilnya. Menyelamatkan Anda sangat normal. Hanya itu, Huowu menatap Tang San dengan bodoh. Dia menemukan bahwa jawaban Tang San sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Setelah Tang San terluka menyelamatkannya hari itu, Huowu telah memikirkan banyak hal. Pertama-tama dia mengira Tang San menyukainya. Ada banyak orang yang mengejarnya secara terbuka seperti Feng Xiaotian, tetapi ada lebih banyak lagi yang diam-diam jatuh cinta padanya. Karena terbiasa berpikir seperti itu, ini adalah hal pertama yang dipikirkan Huowu. Kedatangannya untuk menemukan Tang San hari ini adalah karena dia ingin mendengar apa yang dikatakan Tang San. Baginya, Tang San bukanlah orang yang berbicara manis dan kata-kata manis, dan pasti akan mengungkapkan apa yang dia pikirkan tentangnya. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Tang San akan menggambarkannya dalam hal kepentingan yang menguntungkan, tampaknya tanpa memikirkan perilakunya hari itu. Melihat penampilan Huowu yang tak bernyawa, Tang San memutuskan untuk tidak tinggal di sini. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan ekspresi aneh Xiao Wu saat dia pergi. Dia bahkan lebih takut dengan apa yang akan dipikirkan Xiao Wu. Karena itu, memanfaatkan momen tak bernyawa Huowu, dia berbalik untuk pergi. Tang San. Huowu tiba-tiba terbangun, dan buru-buru mengejar. Tang San mendengar suaranya, dan tanpa sadar berbalik. Tetapi siapa yang menyangka bahwa Huowu akan bergerak begitu tiba-tiba, dan keduanya hampir bertabrakan. Untuk melindungi dirinya sendiri, Huowu tanpa sadar menggunakan tangannya untuk menopang dirinya di dada Tang San, dan Tang San juga agar tidak dipukul meraih bahu Huowu. Jarak di antara mereka segera diperpendek ke tempat mereka bisa mendengar satu sama lain bernapas.